Brother and sister, saudara-saudari satu tubuh dalam Kristus, apa kabar? Kita sudah masuk ke Alkitab sebagai alat uji. Kita udah lewati sebagai alat uji penyesatan melalui teologi kemakmuran, dan kita sekarang akan masuk ke bagian Alkitab sebagai alat uji untuk menguji penyesatan mempergunakan isu bahasa roh. Tadi di awal yang saya biasa tanyakan tapi tidak saya tanyakan ke anak saya karena nanti dia terlalu overload. Saya biasa tanyakan ke orang yang ngaku-ngaku bahasa roh itu, yang bisa berbicara bahasa roh itu hidupnya kuduskah? Kita bahas sekarang. Oke, brother and sister, kita bahas. Jadi gini, kalau dibaca Kisah Para Rasul tentang Saulus yang mengantongi atau memiliki surat kuasa khusus. Kalau di film James Bond, ini intermezzo aja, di film James Bond ada license to kill. Saulus mengantongi license to kill all Christians. Dahsyat nggak kekuasaan yang Saulus miliki pada saat itu untuk menghabisi, menangkapi, memasukkan ke penjara, membunuh, menetapkan hukuman mati, menghabisi para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat nggak license to kill Christians yang dia miliki? Dibaca ya di Kisah Para Rasul tentang Saulus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita di dalam perjalanan, Tuhan mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dengan cara yang amat dahsyat, Tuhan kita, Yesus kita, Juru Selamat kita yang amat kita kasihi, memakai Saulus yang sedemikian dahsyat, pemimpin pembunuh, pemimpin regu penangkap, dan pemimpin regu pembunuh pengikut Tuhan Yesus Kristus, dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat. Dan kalau kita baca seluruh perjalanan Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, dia mencapai tahap kehidupan kudus yang luar biasa, brother and sister. Maka ketika kita sampai di tahap rohani yang tinggi, kita memiliki kemampuan roh kita 100% in control, mengendalikan, totally in control. Karena Roh Kudus memimpin dan kita membuka hati sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya untuk pimpinan Tuhan, ada kemungkinan kita bisa berbahasa roh. This girl here. That's the power of God, church. She just received the gift of tongues. Speak it out loud. Receive it in Jesus' name. Pray out loud in the Holy Ghost. I love the different sounds of the gift of tongues. Did you receive it? Come here. You want to pray in tongues? Lift your hands. Close your eyes. Light her tongue on fire, Lord. That's it, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it, that's it. Close your eyes. Lord, release that sound on them now. That's the power of God. Roh kita berdoa kepada Tuhan, berbicara mengenai hal-hal yang rahasia. Dan itu pun seluruhnya dalam koridor kehidupan rohani. Hal-hal yang rahasia yang bersifat rohani. Dan karena itu namanya Roh Kudus, kemampuan yang dia berikan dalam berbahasa roh untuk membicarakan hal-hal yang rahasia, yang memimpin roh kita, itu pastilah hal-hal yang baik. Jadi bagaimana mungkin seorang yang dalam kedagingan 100% hidup dalam kegelapan, dalam lumpur dosa, dagingnya menguasai rohnya. Jadi gini ya, kita itu manusia roh. Perhatikan brother and sister, saya Andre, ini daging saya, ini yang nanti kembali ke tanah busuk. Kalau kita mau bahas nanti kehidupan setelah kematian dan sesudah hari kiamat nanti, itu nanti segmennya lain. Ini nanti yang busuk, daging ini.
kembali ke tanah. Oke, brother and sister. Tapi yang ada di dalam saya yang sekarang saya lagi berbicara ini roh saya. Oke, roh menguasai tubuh. Oke, roh Andre. Jadi ketika daging saya mati, roh saya itu tetap hidup. Oke, brother and sister. Roh Andre itulah yang memimpin tubuh Andre ini sekarang untuk berbicara mengenai firman Tuhan. Dan bahasa roh yang menyampaikan hal-hal yang rahasia, roh Andre itulah yang berbicara kepada Tuhan. Oke. Jadi kalau kita hidup dalam kedagingan, hal rahasia apa sih yang kita mau sampaikan kepada Allah kita? Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita seorang pembunuh berdarah dingin yang tidak bertobat dan lahir baru, kita seorang koruptor yang menikmati seluruh kemewahan itu dan mempertontonkannya di medsos, padahal itu semua haram dan jahat dan tidak bersumber dari Tuhan, dan kita sambil memakai kalung salib lagi mempertontonkan keharaman itu di medsos. Atau kita seorang pedagang narkoba dan zat-zat adiktif lainnya, atau kita seorang penipu, atau kita seorang pemeras yang memakai kalung salib, atau orang tahu kita seorang Kristen yang seolah-olah taat dan kudus dan suci, tapi ternyata akhirnya kita terekspos bahwa kita memperoleh itu semua bukan dari Tuhan melalui jalan kejahatan. Masa tiba-tiba berani mengakui bahwa dirinya bisa berdoa berbahasa roh pada Tuhan untuk menyampaikan hal-hal rahasia apa? Untuk menyampaikan hal-hal rahasia apa kepada Tuhan? Para orang-orang yang disebut Tuhan itu, pergilah, aku tidak mengenal kalian para pembuat kejahatan. Mereka say, Lord, open the door. And Matthew's version, he said, they will say to him, Lord, didn't we do this in your name? Didn't we do that in your name? And Jesus said, and I will say to them, who are you? It's too late. berbahasa roh apa? Jadi hati-hati, oke brother and sister, artinya dari poin pertama dan kedua tadi, artinya orang-orang yang memamerkan kemampuan berbahasa roh mereka dan dalam kebaktian-kebaktian di panggung-panggung seolah-olah itu pekerjaan Roh Kudus dan itu jangan-jangan, oke kita tetap harus praduga tak bersalah. Jangan-jangan orang-orang yang di panggung-panggung itu yang menggembar-gemborkan, mempertontonkan bahasa roh, jangan-jangan bukan Roh Kudus. Kenapa? Ya jelas, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan jelas iblis mempunyai kemampuan membuat orang kesurupan dan berpenampilan seperti orang kesurupan, atau bahasa Inggrisnya possess. Saya sendiri udah berkali-kali lihat orang kesurupan dan saya mengenali roh yang ada di dalamnya. Roh Kudus tidak membuat orang kesurupan. Roh Kudus membuat orang beriman yang berjalan di jalan Tuhan dalam pengendalian diri yang penuh. Rohnya mengendalikan dagingnya. Jelas bertentangan dengan acting seolah-olah kesurupan. Jelas bertentangan dengan acting seperti kayak orang yang gak terkendali. Orang Roh Kudus, roh keteraturan, kok dia mengendalikan. Oke, brother and sister, kembali ke awal tadi ketika anak saya menanyakan, Papa bisa bahasa roh, dan kemudian anak saya bilang, kok Papa menjawab pertanyaan dengan pertanyaan? Begini brother and sister, kalaupun saya bisa berbahasa roh, karena Roh Kudus yang mengajarkan saya, memberi kemampuan, mengajarkan saya untuk rendah hati, dan dalam kesadaran yang tinggi untuk keteraturan dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang teratur. Oke, berarti nanti kita bahas di segmen lain. Ada benang merah pekerjaan Tuhan di dalam setiap diri orang yang berjalan melakukan pekerjaan Tuhan. Keteraturan di dalam ketidakteraturan. Nanti kita bahas di segmen lain. Pun untuk seluruh pernyataan Tuhan di dalam kehidupan saya dan pekerjaan Roh Kudus, saya pasti tidak akan mempertontonkan dengan secara sadar, saya tidak akan mempertontonkan kemampuan saya berbicara bahasa roh.
Semua ada di sini penjelasannya. Di 1 Korintus 12 dan 14. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu kalaupun saya bisa berbahasa roh. Saya tidak mengatakan di sini secara eksplisit bahwa saya bisa berbahasa roh. Jadi jangan salah sangka brother and sister. Karena hal-hal yang rahasia biarlah menjadi rahasia. Oke. Dan disitulah letak kekuasaan Roh Kudus mengendalikan kita dalam kemampuan mengendalikan diri.